dan sejahtera Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Yuni Trimurwati. Hari ini akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu Sari Prihatini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Sari. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu hari ini menyediakan waktu untuk kita bisa melakukan percakapan pra-observasi Bu ya. Baik, ada beberapa hal yang mau saya bicarakan dengan Ibu terkait pelaksanaan observasi nanti. Untuk pelaksanaan observasinya, kapan Ibu akan berencana melakukan observasinya Bu? Rencananya mau dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024. Baik, jadi tanggal 5 Maret 2024 ya. Ini di kelas berapa Bu ya? Di kelas 8. Di kelas 8. Jam keberapa? Jam kedua. Jam pembelajaran kedua. Baik, berarti Ibu sudah siap ya nanti pada hari Selasa kita akan melakukan observasi bersama-sama Bu ya. Baik, sebelumnya Bu, apakah Ibu sudah menyiapkan materi yang akan disampaikan nanti pada saat pelaksanaan observasi? Kira-kira untuk pelaksanaan observasi nanti tujuan pembelajaran yang Ibu ingin sampaikan apa Bu? Ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan ya Bu. Yang pertama, setelah menyimak pemaparan guru, siswa mampu menjelaskan perintis kebangkitan nasional dalam kemerdekaan Republik Indonesia dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak pemaparan guru, siswa dapat menjelaskan nilai perjuangan tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan tepat. Baik, Ibu, ada 2 tujuan pembelajaran yang akan diupayakan untuk berhasil dicapai pada pembelajaran nanti Bu ya. Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran ini Bu, strategi apa saja yang Ibu akan gunakan? Strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini, siswa diberikan tugas berdiskusi, tanya jawab, dan berkreasi untuk menghasilkan suatu produk. Nanti ada diskusi, ada juga tanya jawab Bu ya, dan siswa membuat produk. Baik, baik Bu. Jadi pada saat pelaksanaan observasi nanti, area pengembangan mana yang ingin Ibu capai? Area yang ingin saya capai, melalui pembelajaran yang saya ajarkan, saya dapat mengarahkan siswa untuk mengembangkan potensi diri mereka sehingga bisa menggapai cita-cita mereka. Jadi ada pengembangannya adalah bagaimana Ibu dalam proses pembelajaran berupaya mengarahkan siswa Bu ya mengembangkan potensi mereka sehingga mereka dapat mencapai cita-cita. Baik Ibu, berarti nanti pada saat pelaksanaan observasi saya akan mengamati anak-anak tersebut supaya melihat apakah ada hal yang masih perlu diperbaiki nantinya. Terima kasih. Mungkin apakah ada tambahan lagi Bu, catatan-tambahan untuk saya bisa amati selain ada pengembangan yang telah disebutkan? Tolong Ibu memperhatikan apakah dari sikap dan kata-kata saya yang perlu diperbaiki. Oke, berarti nanti saya perlu juga mengamati cara Ibu, pembawaan Ibu ya ketika mengajar, ketika bersikap, cara menyampaikan mungkin ya perlu diperhatikan nanti supaya jika ada hal yang perlu diperbaiki bisa diperbaiki bersama. Baik, terima kasih Ibu untuk percakapan pra-observasi ini kita sampai di situ. Nanti pada hari Selasa kita akan bertemu kembali Bu ya. Silakan Ibu siapkan sebaik mungkin untuk pembelajarannya. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya pada pagi hari ini. Selamat siang semuanya. Siap, Bu. Apa kabar? Baik. Siap semua? Siap. Jadi ruangan kita bersih ya. Ya, segar pelajarannya. Nah, untuk sebelum memulai pelajaran, kita seperti biasa menyanyikan lagu nasional. Sudah bisa semua kan menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda? Oke, mulai. 1, 2, 3. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan baju musik singkat untuk negara. Kita sudah menyanyikan lagu. Nah, sekarang ada yang masih ingat pembelajaran materi sebelumnya? Materi yang lalu tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1008. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, di mana bangsa kita dijajah oleh Belanda pada tahun 1602 ya. Jadi
pada hari ini kita melanjutkan materi kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Hari ini kita menganalisa makna dari arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang dimana di situ indikatornya kita dapat mengetahui bagaimana perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan juga nilai perjuangan tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan Republik Indonesia. Jadi setelah itu kalian bisa menjelaskan bagaimana perintis kebangkitan nasional kemerdekaan Republik Indonesia dan nilai perjuangan tokoh-tokoh perintis kebangkitan nasional perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada sebelumnya ada beberapa para pahlawan atau para pejuang kemerdekaan yang pada hari ini kita melaksanakan pembelajaran membuat sebuah produk yang untuk dipresentasikan dengan cara kerja kelompok. Nah, pada kerja kelompok itu kalian akan membuat atau menguraikan biografi nilai-nilai para pejuang. Baiklah, silakan kalian membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Silakan pilih temannya masing-masing. Ya, 1 ber-4, 1 ber-3. Tiga deh. Tugas kalian hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan nilai perjuangan perintisan kebangkitan nasional oleh para pejuang. Ya, di situ kalian sudah disediakan kertas karton, foto atau gambar pahlawan, ya, post-it, lem, dan juga spidol. Jadi di situ kalian akan menempelkan gambar atau foto pahlawan di samping kanan, ya. Ada karton. Di samping kirinya kalian akan menempelkan post-it yang telah kalian isi dengan biografi para pejuang. Ya, silahkan mengerjakan. Jadi silakan mulai dikerjakan dengan berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Gimana nih, Pak? Baiklah, setiap kelompok apa sudah siap mempresentasikan hasil kerja? Siap, Bu. Kalau begitu dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan yang di depan. Akan dikelompokkan. Selamat siang. Siap. Kami dari kelompok 1 Alvin, 2 Egi, 3 Radit ingin mempresentasikan hasil produk kami tentang biografi pahlawan atau para pejuang kemerdekaan, di antaranya Sultan Ageng Tirtasyasa kedua, Gusti Ketut Jelantik, 3 Pangeran Diponegoro. Baiklah, kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan lanjutkan. Ya, sampaikan ini. Nanti tak selesai. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Karel. Nama saya Rajem, saya 2. Nama saya Rosa. Ingin mempresentasikan hasil produk kami tentang biografi pahlawan atau para pejuang kemerdekaan Indonesia, diantaranya pertama Tuanku Imam Bonjol,
Tuanku Imam Bonjol yang lahir dengan nama Muhammad Syahab pada 1772 di Bonjol, Sumatera Barat, merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang terkenal. Ia keluarga dari keluarga bangsawan Minangkabau dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai agama dan adat. Baiklah, setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, mari kita sama-sama menyimpulkan hasil dari kerja kita pada hari ini, yaitu membuat produk tentang biografi para pejuang. Silakan dari kelompok 1 bisa mulai kesimpulannya. Kesimpulan dari kelompok 1, biografi ini mencerminkan betapa pentingnya perjuangan dan pengorbanan dalam mencapai tujuan yang besar, seperti kemerdekaan. Itu aja. Untuk kelompok 2, Kesimpulan dari kelompok 2, biografi pahlawan mencerminkan keberanian dan kekuatan mental dalam menghadapi situasi yang sulit. baik. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menyimpulkan, bisa ibu tambahkan? Ya, ibu tambahkan dulu ya. Untuk kelompok 1 tadi, yaitu mencerminkan betapa pentingnya perjuangan dan pengorbanan dalam mencapai tujuan besar seperti kemerdekaan. Artinya apa? Di situ pada hal ini dapat memotivasi kita untuk memahami bahwa pencapaian untuk sebuah kemerdekaan itu memerlukan usaha dan pengorbanan. Dan ibu menambahkan untuk kesimpulan dari kelompok 2, di situ biografi mencerminkan keberanian dan kekuatan mental dalam menghadapi situasi sulit. Artinya menunjukkan bahwa ketangguhan psikologis dan keberanian adalah aset penting dalam mencapai tujuan yang besar. Jadi di kegiatan penutup ini kalian nanti diminta menyampaikan pengalaman kalian setelah melakukan kegiatan ini. Yang bisa menjawab silakan angkat tangannya ya. Jadi apa hal yang menarik kalian temukan dalam pembelajaran kali ini? Pada pembelajaran ini? Dapat tahu lebih banyak tentang pahlawan. Ya. Yang lain? Ya, yang lain? Dapat lebih percaya diri karena berani tampil di depan. Baik, dalam presentasikan. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian selama kegiatan? Ya, happy, senang. Senang. Baik buruk, ya, baik buruk ada juga. Tapi baik kok. Senang. Bagaimana kamu akan menggunakan apa yang kamu pelajari hari ini untuk kedepannya? Tahu sudah sejak awal. Selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan soal pemahaman tentang materi yang telah kita pelajari tadi, ya. Nama, kertas, lima. Baiklah, soal pemahaman sudah dikerjakan semua ya. Nah, selanjutnya nanti hasil presentasinya silakan ditempel di dinding dalam ruang kelasnya ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu silakan nanti dibaca materinya di rumah sebelum pelajaran ya. Di situ materinya yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Jadi setelah kita mempelajari apa yang kita lakukan hari ini, harapan Ibu kepada kalian semua agar selalu rajin belajar dan bisa menggapai cita-cita masing-masing ya. Ibu yakin kalian punya kemampuan ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Dan Ibu akhiri, selamat siang. Siap. Permisi Bu Yuni. Iya Bu, silakan Bu. Mari duduk. Gimana Ibu? Apa kabarnya nih? Baik, bisa minta waktunya sebentar Bu. Tentu bisa sekali ada Bu. Saya mau menanyakan tentang observasi yang lalu.
Oh, Ibu mau kita berbicara tentang observasi yang telah dilakukan kemarin, Bu ya. Jadi Ibu datang ke sini, kita akan berbicara mengenai hasil observasi kemarin, Bu ya. Sebelum kita berbicara nih Bu mengenai hasil observasi kemarin, setelah kita bercakap-cakap, Ibu nanti berharap hasil apa yang akan kita capai dari percakapan kita, Bu ya? Hasilnya ya, supaya saya mendapat bimbingan untuk lebih apa yang ingin Ibu ketahui dalam ingin saya dalami, bagaimana apa kekurangan saya dalam pada saat melaksanakan observasi tersebut. Jadi setelah kita mengetahui kekurangan itu, apalagi kita harapkan? Harapan saya ingin melakukan perbaikan. Berarti dari percakapan kita ini, kita harapkan nanti setelah selesai dari percakapan, Ibu bisa mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki dan solusinya apa saja gitu, Bu ya? Ya benar, Bu. Baiklah Bu, kalau gitu kita silakan waktu ini ya untuk berbicara mengenai hasil observasi kemarin. Ibu kemarin melakukan observasi pada hari Selasa, Bu ya? Iya. Oke, baiklah, pada hari Selasa di kelas 8. Pada saat melakukan pembelajaran, ada 2 tujuan pembelajaran Bu ya yang saya catat kemarin. Nah, menurut Ibu, pada saat kemarin melakukan pembelajaran di kelas 8, dari 2 tujuan pembelajaran itu, apakah Ibu sudah tercapai ya tujuan pembelajarannya? Mungkin belum semua tercapai. Belum semua tercapai. Di bagian mananya Kak Bu yang belum tercapai? Mungkin dari cara saya penyampaian materinya, mungkin dikarenakan saya baru pertama kali, ada rasa gugupnya, ya nggak tahu lah Bu, rasanya begitu. Oke, berarti Ibu masih belum merasa belum tercapai ya tujuan pembelajarannya. Ada kendala-kendala Kak Bu ketika mau melakukan pembelajaran kemarin? Apakah situasinya dari anak-anak atau dari materi yang dibawakan? Dari materi yang saya bawakan juga iya, dari anak-anak juga iya. Mungkin anak-anak tuh sebagian masih belum bisa merespon materi yang saya berikan. Belum bisa menangkap kali ya untuk materi yang disampaikan. Kalau berdasarkan hasil pengamatan saya kemarin Bu ya, dari yang saya amati kemarin kan area pengembangan Ibu di sini adalah untuk mengarahkan siswa untuk mengembangkan potensi mereka sehingga mereka bisa mencapai cita-cita mereka. Dari tujuan pembelajaran menurut saya sudah cukup tercapai Bu, meskipun mungkin menurut Ibu masih belum, tapi dari yang saya lihat kemarin anak-anak cukup aktif Bu ya. Mereka berdiskusi bersama teman-teman satu kelompoknya dan berhasil membuat produk yang Ibu tugaskan kepada mereka. Nah, dari situ saya berpikir, oh, produk yang diharapkan ditugaskan ternyata berhasil mereka kerjakan. Nah, itu menurut saya sudah sesuai dengan dari strategi pembelajaran Ibu dari awal, memberikan mereka strategi diskusi, ada tanya jawab, dan juga kreasi produknya, dan itu berhasil mereka kerjakan. Seperti itu. Dan untuk area pengembangannya di akhir pembelajaran Ibu juga sudah mengarahkan mereka. Sempat Ibu menyampaikan bagaimana perjuangan dari para pejuang-pejuang itu tidak mudah untuk mencapai kemerdekaan. Jadi Ibu analogikan juga dengan perjuangan mereka untuk mencapai cita-cita mereka. Nah, menurut saya itu sesuai sekali dengan area pengembangan yang sudah Ibu harapkan kemarin Bu ya. Namun jika Ibu masih merasa ada kendala, mari kita gali dulu Bu, kendalanya itu seperti apa. Apakah di luar dari rasa gugup itu hal tersebut sebenarnya bisa Ibu lakukan atau tidak? Sebenarnya
bisa dilakukan mungkin karena terlalu gugup ya. Oke. Jadi kalau dari anak-anak bagaimana Bu? Kendala yang Ibu alami dari respon anak-anak, menurut Ibu berharap respon yang seperti apa bisa anak-anak berikan sehingga Ibu merasa tujuan pembelajaran itu tercapai? Mungkin saya terlalu berharap ya anak-anak itu merespon dengan cepat. Lalu kalau untuk materinya sendiri, kendala yang Ibu alami tadi? Dari materinya ya, tadi mungkin dari materi yang saya bawakan itu kendalanya dalam penyampaian tuh ada yang tertinggal lebih cepatnya begitu nah Bu. Mungkin dipengaruhi oleh rasa gugup. Iya Bu begitu ya. maksudnya Bu. Tapi kalau untuk sehari-hari tidak ada masalah Bu ya? Iya, alhamdulillah biasanya kalau sehari-hari berjalan perlahan-lahan begitulah Bu. Saya tidak berani juga mengatakan saya sempurna Bu, karena memang saya butuh bimbingan gitu. Ya saya memang melihat dari kemarin sebagai catatan Ibu juga meminta saya untuk mengamati sikap dan cara komunikasi Ibu. Memang saya melihat Ibu sangat sabar menjelaskan dengan perlahan, dan untuk siswa yang siswa kemarin mereka bisa mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik karena Ibu menyampaikannya dengan sabar. Karena kadang kita terlalu cepat pun jadi tidak sepenuhnya siswa kita menangkap. Nah ini menurut saya ada baiknya juga Bu, karena kan kita memastikan bahwa penyampaian itu disampaikan dan diterima baik oleh siswa kita, seperti itu. Nah, dari penilaian Ibu sendiri tadi, Ibu merasa masih ada hal-hal yang kurang nih dari respon siswa maupun dari materi yang Ibu sampaikan, masih banyak yang terlewat. Kita menepiskanlah rasa gugup itu. Kalau untuk pembelajaran Ibu selanjutnya, kira-kira apa upaya yang dapat Ibu lakukan supaya pembelajaran Ibu nanti menjadi lebih baik lagi? Ya, apa yang mau saya lakukan itu saya ingin belajar lagi dan membutuhkan pendampingan begitu, baik dari Ibu CGP atau teman sejawat yang lain begitu. Gitu Bu ya. Nah ini kita sama-sama mencatat di sini Bu ya. Saya ada sebuah lembar rencana pengembangan diri. Di sini mungkin saya minta Ibu sambil mencatat dari satu persatu. Mari kita bahas nih untuk rencana pengembangan Ibu ke depannya. Tadi yang pertama Ibu rencananya tadi mau melakukan apa? Pembelajaran mandiri? Iya. Nah, dalam bentuk apa ini Bu ya? Apakah Ibu akan belajar mandiri melalui internet? Apakah melalui PMM atau bagaimana? Atau mengikuti pelatihan-pelatihan? Ya rencananya nih Ya. ke depannya ya mau melalui pembelajaran PNM, tapi saya juga butuh didampingi oleh teman sejawat dan juga Ibu CGP misalnya gitu. Baik, kalau saya tentu akan siap membantu Bu. Jadi mari kita isi sama-sama dulu Bu ya untuk rencana pengembangan dirinya. Nomor 1 bisa untuk yang pembelajaran mandiri itu ya. Ini nomor 1 ya, Ya. pembelajaran mandiri. Yang kedua tadi bantuan dari pendampingan dari rekan bimbingan ya Bu ya, dari Iya. rekan sejawat ya. Tadi yang pertama pembelajaran mandiri, yang kedua bimbingan dari rekan sejawat. Nah yang ketiga barangkali Ibu kita kan memiliki komunitas belajar Bu ya. Jadi nanti bisa sama-sama belajar juga melalui komunitas belajar. Jadi bisa dari aktivitas pengembangannya untuk komunitas belajar. 3 Ya. apa namanya? Komunitas belajar sekolah. Kira-kira dari komunitas belajar sekolah ini apa yang Ibu harapkan hendak Ibu capai? Kita bisa diskusi apa aja nih di komunitas belajar kita? Saling berbagi, Ya, berbagi.
saling berbagi ilmu ya Bu ya. Bisa lebih khususkan lagi ilmu apa? Apakah mungkin pembuatan bahan ajar, itu bisa semua. Iya. Karena kan kita punya komunitas belajar ini kan tentu teman-teman punya banyak ilmu yang bisa kita saling berbagi. Itu dia saling berbagi ilmu dalam membuat modul ajar. Bu, mari kita tentukan nih, ketika Ibu mulai membuat rencana pengembangan diri ini, berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk Ibu melakukan pengembangan diri ini? Salah 1 bulan Bisa lebih, tergantung dengan Ibu kan. Iya. Butuh waktu berapa lama untuk melakukan pengembangan diri ini? 1 bulan bisa. Ya dituliskan 1 bulan. 1 bulan ya. Yang lainnya apa? Sama ya. Jadi ini rencana-rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu ya. Dengan harapan tentu ada perbaikan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kira-kira Bu, adakah seseorang yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu supaya rencana pengembangan diri ini benar-benar Ibu laksanakan dan tercapai? Adakah yang bisa membantu Ibu untuk memastikan bahwa Ibu melakukannya semua? Ya, teman sejawat. Siapakah dia Bu? Apakah semuanya? Oh tidak ya. Nah, mungkin diantaranya ibu sendiri dan juga ada Ibu Agafiani. Kebetulan kami sama-sama belajar di PMN itu. Jadi Ibu selain meminta saya nih ya untuk memastikan Ibu melakukan rencana pengembangan diri ini, ada juga Ibu Agafiani karena selalu melakukan pembelajaran mandiri di PMN itu bersama-sama gitu ya. Nanti perlu disampaikan dengan Ibu Aga juga, saya membantu Ibu, mendukung Ibu untuk melaksanakan rencana pengembangan diri ini Bu ya. Baiklah Bu, saya berharap ini Ibu menuliskan di sini ada waktu 1 bulan untuk melaksanakan rencana pengembangan diri itu. Saya berharap dalam 1 bulan itu Ibu telah melaksanakannya dan ada nih perubahan-perubahan ketika Ibu melakukan pembelajaran nanti di kelas. Dan saya ingin sekali mendengarkan apakah dalam upaya Ibu untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut berhasil atau memiliki kendala, supaya kedepannya jadi kita perlu kedepannya untuk bercakap-cakap lagi Bu. Bisa ya? Bisa Bu. Jadi nanti kita ada waktu khusus lagi untuk ketemu. Kapan Bu ya kira-kira? Ibu menentukan ini kan 1 bulan. Apakah bulan depan? Iya, begitu. Nanti kita berbicara lagi nanti Bu ya, untuk mendengarkan cerita Ibu, apakah rencana pengembangan itu dilaksanakan dengan baik, ada kendala atau telah dipraktikkan dengan baik juga di kelas Bu ya. Gitu. Nah itu lalu dari tadi kita sudah membedah apa yang perbaikan-perbaikan apa yang ingin Ibu lakukan, lalu ada rencana pengembangan diri. Setelah kita sampai ke tahap ini, apa kesimpulan dari Ibu dari percakapan kita pada hari ini? Dari percakapan kita sebelumnya tadi. Kita kan sudah membahas mengenai hal-hal yang Ibu merasa masih kurang tadi ya. Lalu kita juga sudah menyepakati nih ada rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan. Jadi apakah dari tujuan awal kita tadi dalam bercakap-cakap ini adalah untuk mencari tahu hal-hal yang perlu diperbaiki dan solusinya apakah sudah tercapai? Harapan saya pokoknya mudah-mudahan setelah ini saya bisa memperbaiki dari apa yang sudah kekurangan saya dalam dari awal observasi sampai pada saat pembicaraan kita hari ini. Tidak ada yang salah sih Bu, karena mungkin bisa lebih baik lagi dan memang berdampak baik untuk anak-anak. Jadi pada intinya berharap percakapan kita hari ini Ibu sudah mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dan rencana-rencana pengembangan diri ini akan dilakukan pada kami Bu ya. Iya. Ada lagi yang mungkin Ibu mau sampaikan kepada saya? Misalnya
tidak ada ya berarti saya berharap percakapan ini sudah sesuai dengan tujuan ibu tadi datang kepada saya. Apakah sudah ibu dapatkan apa yang ibu harapkan tadi? Kalau sudah mungkin itu dari saya bu percakapan kita setelah observasi ini. Terima kasih ya Bu atas waktunya sudah untuk saya. Sama bu.